Sistem transport air melalui silam pada tumbuhan pacar air dengan teknik potometer. Anggota kelompok 13 terdiri atas Wafa Aulia, Intan Nurpalupi, Aulia Nurul Aini Ahadiyat, Ditria Lestariani Fitri, Sofiatun Nada, Najma Ibnatulail. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses transport air melalui silam yang terjadi pada tumbuhan pacar air. Untuk mengetahui laju transportasi air pada sampel A yaitu tanaman pacar air tanpa akar dan sampel B yaitu tanaman pacar air dengan akar. Untuk mengetahui pengaruh ada tidaknya akar pada proses laju transportasi air melalui silam yang terjadi pada tumbuhan pacar air. Tumbuhan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang tidak terlepas dari adanya metabolisme yang ada di dalamnya. Tumbuhan memerlukan zat untuk sebagai unsur pendukung jalannya metabolisme tersebut. Tumbuhan memerlukan air dan garam mineral yang terlarut sebagai bahan makanan, serta oksigen dan karbon dioksida dari lingkungannya dan pengambilan serta pengangkutannya melalui proses osmosis difusi dan transport aktif. Lalu, apa itu sistem transportasi tumbuhan dan bagaimana mekanisme sistem transportasi pada tumbuhan? Sistem transportasi tumbuhan adalah suatu proses pengambilan dan pengeluaran zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya ganggang penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya spermatofita, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut terdiri dari xilem dan flum. Proses pengangkutan serta transportasi air dan zat hara pada tumbuhan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengangkutan ekstravaskuler dan pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh. Pengangkutan ini bergerak dari permukaan akar menuju ke bagian-bagian yang letaknya lebih dalam dan menuju ke berkas pembuluh. Pada pengangkutan ini, air akan masuk melalui sel epidermis akar, kemudian bergerak di antara sel-sel korteks. Air harus melewati sitoplasma sel-sel endodermis untuk memasuki silinder pusat stela. Setelah sampai di stele, air akan bergerak bebas di antara sel-sel. Cara transportasi dalam pengangkutan air dan mineral secara ekstravaskular ada dua macam, yaitu apoplas dan simplas. Pengangkutan intravaskular adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh xilem dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Pengangkutan air dan mineral dimulai dari xilem akar ke xilem batang menuju xilem tangkai daun dan ke xilem tulang daun. Pada tulang daun terdapat ikatan pembuluh. Air dari xilem tulang daun ini masuk ke sel-sel bunga karang pada mesofil. Setelah mencapai sel-sel bunga karang, air dan garam-garam mineral disimpan untuk digunakan dalam proses fotosintesis dan transportasi. Terdapat dua mekanisme transportasi pada tumbuhan, yaitu transportasi air dan transportasi nutrisi. Transportasi air pada tumbuhan adalah proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air dalam tanah. Diserap oleh rambut akar, air dan mineral tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar, dan masuk ke dalam stele. Dari stele, air dan mineral melalui xilem, air tiba di daun pada dahan tertinggi. Proses transportasi air ini dipengaruhi gaya kapilaritas. Transportasi nutrisi pada tumbuhan adalah proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh flum. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan air di dalam xilem dapat bergerak ke atas. Di antaranya yaitu daya kapilaritas, daya tekan akar, dan daya isap daun. Selain itu, ada juga faktor tumbuhan yang mempengaruhi, yaitu
kecepatan transpirasi, sistem perakaran, pertumbuhan pucuk, metabolisme, dan pengaruh sel-sel yang hidup. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah ke tubuh tumbuhan dilakukan melalui lintasan tertentu. Dengan melakukan praktik ini, kita dapat tahu dan menyaksikan secara langsung bagaimana mekanisme transportasi air yang terjadi pada tumbuhan. Berikut prosedurnya. Alat-alat yang digunakan pada proyek yang kami lakukan diantaranya yaitu penggaris 1 buah, korong bening, selang bening, selotip pisau gunting, alat tulis, stopwatch lem tembak. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan diantaranya yaitu tumbuhan tanaman pacar air 2 buah, air 250 ml, pewarna makanan merah dan biru, kardus atau triplek, kertas HVS. Untuk langkah kerja dari proyek dimulai dari penyediaan alat dan bahan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan alat potometer sebagai alat bantu untuk mengukur laju transportasi air dan kapilaritas batang. Selanjutnya pemberian label. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan larutan warna dari pewarna merah dan biru. Dengan melarutkan kurang lebih 15 tetes pewarna pada air dan diaduk rata sampai benar-benar tercampur. Lalu isi selang bening di alat fotometer dengan larutan yang telah dibuat tadi. Pastikan seluruh selang terisi dengan baik hingga tidak ada gelembung yang bermunculan. Sesuaikan ukuran tinggi air pada ujung selang hingga 2 cm di batas garis penjepit. Pisahkan tanaman pacar air dengan tanah. Cabut hati-hati agar akar tetap utuh. Potong akar tanaman pacar air pada sampel A. Sedangkan untuk sampel B akar dibiarkan saja. Letakkan tanaman pacar air pada corong dan amati perubahan tinggi air yang terjadi pada selang ukur. Dengan selang waktu 10 menit yaitu dimulai saat menit ke-10 sampai ke menit 30. Amati kenaikan warna pada batang tanaman pacar air A dan B. Setelah diamati, hitunglah laju transportasi air dan jangan lupa catat hasilnya. Berikut hasil pengamatan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah tanaman pacar air A dipotong akar dengan tanaman pacar air B, akar utuh direndam dalam air warna dengan kuartil waktu 10-30 menit, mulai terlihat perubahan warna pada batang pacar air. Diketahui warna batang pacar air adalah merah muda pucat. Namun setelah perendaman mulai terlihat ada warna merah dan biru hasil perendaman pada akar dan batang tanaman pacar air. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum, didapatkan hasil bahwa tinggi warna yang naik pada batang sampel tanaman pacar air dipotong akar yaitu 5,4 cm dengan laju transport 3 kali 10⁻⁵ meter per sekon. Sedangkan pada sampel B tanaman pacar air akar utuh sebesar 4,3 cm memiliki laju transport sebesar 2,9 dikali 10⁻⁵ meter per sekon.
Maka dapat kita ketahui bahwa laju transportasi air pada sampel A yaitu tanaman pacar air dipotong akar lebih cepat daripada laju transportasi air pada sampel B yaitu tanaman pacar air akar utuh. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum, maka dapat diketahui bahwa air tetap bisa naik ke batang sampel A yaitu tanaman pacar air dipotong akar meskipun tidak memiliki akar. Hal tersebut terjadi karena di dalam batang terdapat pembuluh xilem yang berfungsi menyerap air ke daun. Pembuluh xilem pada batang menyebabkan naiknya air ke batang. Selain itu, batang juga memiliki daya kapilaritas yaitu pergerakan cairan sepanjang permukaan padat yang disebabkan oleh daya tarik molekul cairan dengan molekul yang padat. Sehingga molekul-molekul air cairan tertarik ke molekul bagian dalam batang padat. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa ada atau tidaknya akar tidak mempengaruhi proses pengangkutan air. Karena pada batang juga terdapat pembuluh xilem. Sehingga pembuluh xilem menyerap air di dalam wadah ke batang. Namun ada atau tidaknya daun dapat mempengaruhi proses pengangkutan air. Karena daun memiliki daya isap. Sehingga tanaman dengan banyak daun memiliki daya hisap yang lebih tinggi. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa air yang telah dicampur dengan pewarna makanan merah dapat terserap dan naik ke atas tanaman karena adanya transportasi zat pada tumbuhan tersebut. Transportasi itu dapat dilakukan oleh jaringan pengangkut xilem. Selain itu, air naik disebabkan oleh adanya daya hisap daun dan daya tekan akar. Faktor yang mempengaruhi tekanan akar adalah perbedaan potensial air dalam tumbuhan. Selain itu, jumlah daun pada tanaman juga menjadi pengaruh terhadap laju transport air pada tanaman. Karena semakin banyak jumlah helai daun, semakin cepat juga daya hisap yang dimiliki tanaman tersebut. Sedangkan ada atau tidaknya akar pada tanaman tidak mempengaruhi proses pengangkutan air. Karena di dalam batang terdapat xilem dan daya kapilaritas yang berfungsi menyerap air ke batang. Semakin kecil diameter batang, semakin besar daya kapilaritas batang. Sekian pemaparan hasil praktikum kami. Terima kasih.